Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasba'a mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al jannata. Rawahu Tirmidzi. Al hadis au kamakol. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah pengausan, jamaah pengajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, malam ini kita bisa hadir, malam ini kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk tholabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amaliyah kita, khususnya yang kita lakukan pada malam ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa kita pakai bekal ketika kita menghadapnya besok di hari kiamat. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, Allah senantiasa menolong kita sehingga kita bisa melakukan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan besok di hari kiamat kita diakui sebagai pengikutnya, kita diakui sebagai umatnya, dan kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada malam ini kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Babnya adalah babu fadlil ilmi, Pak. Bab keutamaan ilmu, Pak. Jadi bab keutamaan ilmu. Ilmu ini menyeluruh, Pak, menyeluruh. Tapi utamanya ilmu agama, Pak. Jadi ilmu yang dimaksud dalam bab ini ya menyeluruh, tapi khususnya adalah ilmu agama. Imam Nawawi ketika menjelaskan bab ini, Pak, jadi ayat yang beliau angkat, ayat yang beliau jadikan dalil, itu ada beberapa ayat, tapi tidak kita baca semua.
Yang pertama, monggo jangan lihat Pak Eko dalam Al-Qur'an surat Toha, Pak. Surat Toha itu surat nomor 20. Ayatnya ayat yang nomor 114. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi zidni ilman. Wa qul, dan katakanlah Muhammad, Rabbi, ya Tuhanku, zidni, tambahlah kepadaku ilman, ilmu. Jadi ayat ini Pak nggih, jadi ayat ini sebab-sebab turunnya. Nazalat fi rajulin latima wajha imro'atahu. Surat ini turun kepada seorang laki-laki lantaran laki-laki itu pernah memukul wajah istrinya, Pak. Jadi kalau kita belajar fikih sebentar Pak nggih. Jadi seorang laki-laki itu kan boleh Pak memukul istrinya. Tapi memukulnya itu tujuannya untuk mendidik Pak, bukan untuk menyakiti. Jadi memukulnya itu tujuannya untuk pendidikan, edukasi Pak, bukan untuk menyakiti. Tapi walaupun seorang suami itu boleh memukul istrinya, Nabi kan mengatakan wala tadribul wajha. Jangan sekali-sekali memukul wajah. Jadi boleh, ya, jadi suami memukul istrinya. Yang penting bukan wajah, Pak. Kalau niatnya itu untuk apa? Memberikan pembelajaran, edukasi, itu insya Allah tidak mengapa. Ini pernah ada kasus, Pak. Jadi seorang laki-laki dia memukul wajah istrinya. Istrinya tidak terima, Pak. Faja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatluba al-qisas. Maka istrinya itu datang kepada Nabi minta keadilan, Pak. Minta keadilan. Faja'ala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam laha al-qisas. Maka Nabi pun memberikan hukuman, Pak. Memberikan hukuman, memberikan qisas kepada suaminya tadi. Akhirnya Allah menurunkan ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin buat apa itu para istri. Laki-laki suami adalah apa? Laki-laki adalah pemimpin buat para wanita. Walihadza qala wa qur rabbi zidni ilman ay fahman. Dan katakanlah Muhammad, ya Allah, Tuhan tambahkanlah kepadaku ilmuku, ay fahman, pemahaman. Jadi yang dimaksud dengan tambahkanlah ilmuku, Pak, artinya tambahkanlah pemahamanku. Artinya begini, seorang laki-laki, Pak, seorang suami kalau dia itu paham dengan agama, Pak, dia paham hukum Islam, paham hukum agama, kira-kira mungkin Pak, suami itu memukul istrinya, Pak? Tidak mungkin, Pak. Jadi suami-suami atau laki-laki yang apa? Yang memukul kepada istrinya atau memukul perempuan itu boleh jadi, bisa jadi karena dia itu tidak paham dengan yang namanya agama. Maka Nabi diajarkan, diperintah oleh Allah, katakanlah Muhammad, tambahkanlah untukku apa itu ilmuku, artinya pemahamanku. Bapak-bapak yang berbahagia, lebih jauh ya, kalau di dalam tafsir Al-Bahawi, jadi yang dimaksud dengan Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah untukku ilmuku, itu artinya yakni bil Quran wa ma'anihi, artinya tambahkanlah ilmu Al-Quran kepadaku dan tambahkanlah kepadaku pemahaman-pemahamannya, Pak. Kadang orang itu dia bisa baca Quran, Pak, tapi mboten paham, gitu. Nah, karena orang itu bisa baca Quran sementara dia tidak bisa memahami, dia tidak punya ilmunya, maka apa yang ada di dalam Al-Quran itu orang itu tidak bisa mengamalkan, Pak. Makanya Ibnu Mas'ud itu mengatakan, jadi ketika apa? Wa kana Ibnu Mas'ud idza qara hadhil ayah. Ibnu Mas'ud ketika membaca ayat ini, Pak, surat apa wau? Surat Toha ayat 114, itu berdoa gini, Allahumma Rabbi zidni ilman
wa imanan wa yakinan. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmuku, tambahkanlah untukku imanku, tambahkanlah untukku keyakinanku. Jadi tambah ilmu, tambah iman, tambah keyakinan. Karena ada Pak, mungkin orang itu ilmunya tambah tapi imannya mboten tambah, kan apa? Jadi nopo nggih bahasanya. Jadi orang itu ilmunya semakin banyak Pak, tapi imannya tidak bertambah. Karena imannya tidak bertambah, nggih, buktinya apa? Buktinya yang gampang Pak. Saya yakin semua orang itu paham Pak yang namanya keutamaan sholat jamaah, gitu Pak. Semua orang itu paham Pak yang namanya keutamaan jamaah subuh itu. Tapi karena orang itu tidak bertambah imannya Pak, walaupun dia tahu, tidak bisa mengamalkan, dia tahu tentang keutamaan thalabul ilmi, keutamaan dia tahu. Tapi karena orang itu tidak punya keyakinan, maka dia tidak bisa mengamalkan. Makanya Ibnu Mas'ud ketika membaca ayat ini, beliau berdoa, Allahumma zidni Allah. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmuku, imanku, dan keyakinanku. Itu yang pertama Pak, yang diangkat oleh Imam Nawawi. Kemudian yang nomor dua Pak, ini tidak kita baca semua. Coba cek Pak dalam Quran surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah ayatnya ayat nomor 11. Ini ayatnya sangat panjang Pak, tapi yang belakang saja. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah ayatnya ayat nomor 11. Mujadilah itu surat nomor 58 Pak. Surah nomor 58 ayatnya ayat nomor 11. Itu panjang tonya ayatnya. Tafassahu fil majalis niku. Nggih, monggo. Ya ayyuhalladzina amanu tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qilang suzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat al-ayah. Yarfa'illahu alladzina amanu, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman minkum dari kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang mempunyai ilmu, darajatin, beberapa derajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang mempunyai ilmu di antara kalian beberapa derajat. Yang dimaksud dengan beberapa derajat itu bagaimana Pak? Kalau jenengan baca Pak di dalam tafsir Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini, jadi yang dimaksud dengan Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Saya bacakan lagi. Warawa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi pernah bersabda, bainal alimi wal abidi mi'ata darajatin. Jadi antara orang yang berilmu Pak dengan orang yang ahli ibadah itu jaraknya itu 100 tingkatan Pak. Jadi orang yang jadi orang yang ahli ilmu itu luar biasa Pak. Jadi orang yang ahli ilmu dibanding orang yang ahli ibadah itu jaraknya itu 100 tingkatan Pak. 100 Jadi 100 tingkatan. Makanya karena pentingnya itu Pak. Jadi karena pentingnya atau utamanya orang yang mempunyai ilmu Pak, utamanya orang mempunyai ilmu. Nabi pernah dawuh ngeten, lan yasba'a mu'minun, orang mukmin itu tidak pernah merasa puas Pak, tidak pernah merasa lelah min khairin yasma'uhu, untuk mendengarkan kebaikan. Saya ulangi, orang mukmin itu tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa bosan dari mendengarkan kebaikan, hatta yakuna muntahahu al jannah, sehingga orang mukmin itu dimasukkan surga. Jadi wong mukmin mboten enten Pak kamusnya ngaji males itu tidak ada. Jadi ketika mungkin
kita ngaji masih males, awang-awangen, aras-arasen, itu berarti perlu dievaluasi Pak mukminnya. Karena dalam hadis ini ditulis dengan lan Pak. Lan itu kalau menurut bahasa Arab Pak, untuk apa? Tidak untuk selama-lamanya. Lan yasba'ah, tidak akan pernah merasa bosan, tidak akan pernah merasa kenyang, tidak akan pernah merasa lelah. Siapa? Mukminun, orang mukmin. Lelah dari apa? Min khairin yasmauhu, dari kebaikan yang ia dengar. Terus Pak, makanya napa? Terus, ngaji itu terus. Yang bisa menghentikan orang mukmin untuk ngaji itu swarga Pak. Jadi selama dia belum mati, selama dia belum dimasukkan ke dalam surga, terus. Jadi tidak ada kamus letih, kamus payah, tidak ada. Jadi derajat antara apa? Antara orang yang berilmu dan orang yang ahli ibadah itu 100 derajat Pak. Di sini diteruskan ngeten. Baina kulli darajataini hadrul jiwadi al-mutmiru sab'ina sanah. Setiap jarak itu Pak, jadi setiap antara jarak satu dengan jarak yang nomor 2 itu kalau ditempuh dengan kuda yang paling cepat jalannya itu membutuhkan waktu 70 tahun perjalanan. Pinten kilo Pak kira-kira Pak. Jadi setiap jarak itu Pak, kalau ditempuh dengan kuda yang paling cepat jalannya itu membutuhkan waktu 70.000 tahun. Nah ini jaraknya 100. Jenengan hitung dhewe Pak. Makanya luar biasanya Jadi luar biasanya orang yang berilmu. Bapak-bapak yang berbahagia, makanya Nabi Sulaiman itu oleh Allah pernah disuruh milih. Khuyira Sulaimanu bainal ilmi wal mali wal mulki. Nabi Sulaiman itu oleh Allah pernah disuruh milih ilmu, harta, pangkat. Pilih mana Pak? Ilmu, harta, kedudukan Pak. Pilih yang mana? Sulaiman oleh Allah pernah disuruh milih. Jadi antara ilmu, harta, kedudukan atau kekuasaan. Ketika itu Sulaiman memilih ilmu Pak. Katanya Ali bin Abi Thalib. Jadi yang membedakan antara ilmu dan harta. Harta itu kalau dibagi kan habis Pak. Misalnya jenengan punya uang 1 juta, masing-masing jenengan kasihkan 100, entek lah Pak. Hal ilmu enggak Pak. Ilmu itu semakin dibagi, maka ilmu semakin berkembang. Jadi ilmu itu semakin dibagi, ilmu itu semakin bertambah. Itu yang membedakan antara ilmu dan harta. Makanya Sulaiman alaihissalam ketika oleh Allah disuruh memilih antara ilmu dan harta, Sulaiman memilih ilmu Pak. Coba kita Pak, pilih budi Pak Imam. Misalnya suruh milih harta dan ilmu, pilih budi Pak. Kalau orang tuh milih harta Pak, kan banyak orang yang punya harta, tapi karena orang itu bodoh, akhirnya ya bodoh orang yang lain. Jadi orang yang punya harta, kalau orang itu bodoh, soalnya hartanya cepat habis Pak. Orang yang punya kekuasaan, orang yang punya pangkat, kalau dia tuh tidak punya ilmu, mungkin ya mudah diperdaya, ditipu oleh orang yang lain. Maka Sulaiman ketika itu memilih ilmu Pak, memilih ilmu. Fa'ato al-mala wal mulka ma'ahu. Karena Sulaiman itu memilih ilmu, maka harta dan dan kekuasaan diberikan kepada Nabi Sulaiman. Di antara nabi yang merangkap jadi raja kan Sulaiman Pak. Sulaiman itu ya nabi, ya raja. Bahkan di antara kelebihan Nabi Sulaiman itu kan bisa berbicara dengan bangsa binatang. Itu insya Allah tidak dimiliki oleh nabi yang lain. Katanya yang niru ini loh Pak, angkling Darmo. Angkling Darmo itu kan bisa berbicara dengan burung. Jadi dia raja, Sulaiman itu nabi, dia juga raja. Karena dia memilih ilmu, maka harta dan kekuasaan
juga diberikan kepada Nabi Sulaiman. Misalnya ketika itu yang dipelihara, tapi beda lagi Pak. Bapak-bapak yang berbahagia, itu insya Allah 2 ayat Pak. Ini sebetulnya ada 4 ayat, tapi kita baca 2 ayat saja. Kemudian hadis-hadisnya Pak nggih. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoi kepada Muawiyah, qala dia berkata. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki menjadi orang yang baik Pak, yufaqihuhu fiddin, maka orang itu dibuat paham Pak dengan agama. Makanya ilmu tadi saya bilang secara umum, tapi khususnya agama Pak. Jadi barang siapa yang oleh Allah dikehendaki menjadi orang yang baik Pak, maka orang itu akan dibuat paham dengan agama. Sekarang misalnya agama Pak, agama itu apa bisa Pak kita paham tanpa belajar? Sakit Pak? Kalian jenengan belajar hanya mengandalkan Google Pak. Nanti kalau jenengan misalnya pas bingung, terus pundi Pak? Makanya Nabi mengatakan al ilmu bita'allum. Ilmu itu belajar Pak. Dan insya Allah orang yang belajar dari Google dan belajar di Pondok Benten betul Pak Imam, beda Pak, beda. Makanya orang itu kalau oleh Allah, orang itu kalau oleh Allah dikehendaki menjadi orang yang baik, maka orang itu punya semangat Pak. Jadi punya semangat, punya keinginan untuk paham. Ya makanya seperti saya bilang tadi, jadi orang mukmin itu belajar itu tidak pernah merasa bosan Pak. Jadi orang mukmin itu belajar tidak pernah merasa bosan. Orang mukmin itu belajar tidak pernah merasa nopo nggih. Tidak pernah Pak, terus. Jadi terus Pak. Bapak-bapak yang berbahagia nggih, kemudian hadisnya nomor 2 Pak, itu nomor 2. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu. Ini tidak saya baca semua Pak. Yang saya anggap jenengan sudah sering dengar tidak saya baca. Saya nopo nggih, saya pilih Pak nggih. Tapi ada di kitab Riyadhus Shalihin, babnya bab keutamaan ilmu. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Musa, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala dia berkata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalu ma ba'asanillahu bihi minal huda. Perumpamaan, petunjuk atau perumpamaan agama wal ilmi dan ilmu. Kama sali ghoisin asoba ardon. Jadi gini Pak. Jadi perumpamaan agama Pak, atau ilmu atau petunjuk, itu ibarat air hujan yang apa? Yang mengenai tanah Pak. Jadi misalnya saya menyampaikan seperti ini Pak. Jadi yang saya sampaikan itu ibarat air hujan. Sementara jenengan yang mendengarkan itu ibarat tanah Pak. Tanah itu ketika terkena air hujan, tanah itu ada jadi 3 Pak. Jadi 3 macam. Yang pertama Nabi mengatakan wa kanat minha thaifatun thayyibatun. Ada tanah yang subur Pak, tanah yang subur. Qabilat al-ma'a wa ambatat al-kala. Karena tanah itu subur Pak, tanah itu asalnya kering, kemudian tanah itu terkena air hujan menjadi subur. Karena tanah itu subur, akhirnya bisa menumbuhkan rumput dan apa itu tumbuh-tumbuhan. Ada tanah yang subur, tanah itu bisa menerima air, bisa menumbuhkan rumput dan bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Wa kanat minha ajadibu amsakatil ma. Yang nomor 2, ada tanah itu yang bisa menampung air Pak, tapi tidak bisa menyerap. Jadi ketika ada air hujan Pak, tanah itu bisa menampung, tapi tanah itu tidak bisa apa itu menyerap air. Ini sih mending Pak, Jadi karena tanah itu bisa menampung air, maka airnya itu berfungsi mungkin untuk menyirami tanaman,
mungkin berfungsi untuk minum, mungkin berfungsi untuk apa itu memandikan hewan dan lain sebagainya. Yang nomor tiga, wasobat ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'anun. Yang nomor tiga, ada tanah yang datar, Pak. Tanah yang datar. La tumsiku ma'an wala tumbitu kalahan. Karena tanah itu datar, dia tidak bisa menyimpan air dan dia tidak bisa menumbuhkan rumput. Maksudnya gini, Pak. Yang pertama, tadi kan tanah yang subur. Tanah yang subur, karena tanah itu subur, maka karena tanah itu subur, karena tanah itu bisa menyerap air, maka tanah yang akhirnya kering, yang asalnya kering, asalnya tandus, tanah itu menjadi kering, menjadi subur, Pak. Kenapa? Karena dia bisa menerima air. Nah, di antara kita, ketika kita mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian, itu kan ada, Pak, yang bisa menyerap, Pak. Jadi karena bisa menyerap, akhirnya itu merubah diri kita. Kita asalnya tidak tahu menjadi tahu, karena kita bisa menyerap. Jadi maksudnya ini, Pak, jadi yang dimaksud dengan tanah yang subur ini adalah, ini tamsil, Pak. Jadi ada orang ketika dia mendengarkan ilmu, mendapatkan siraman rohani itu, dia bisa menerima, dia bisa memahami, dan dia bisa mengamalkan. Makanya berpengaruh air hujan itu. Tanah itu asalnya kering, tanah itu menjadi basah. Nah, karena basah berpengaruh buat dirinya. Itu ibarat orang yang asalnya tidak tahu, dia diberikan ilmu, dia bisa menerima, akhirnya dia menjadi tahu, bisa merubah. Tidak hanya itu, jadi hujan itu tidak hanya berpengaruh buat orang itu, buat tanah itu saja, tapi berpengaruh buat orang yang lain. Jadi orang yang kita mungkin asalnya tidak tahu, kita ngaji, akhirnya kita tahu, kemudian ilmu yang sudah kita ketahui itu disampaikan pada orang yang lain. Ini yang paling utama, Pak. Makanya Umar bin Khattab, Nabi kan mengatakan, jadi orang yang hadir adalah menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Lah orang paham napa pasti sampai nih. Jadi orang yang datang, orang yang hadir adalah orang itu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Itu kata Nabi kepada sahabat Umar bin Khattab. Jadi orang itu ketika mendapatkan ilmu agama, dia bisa menerima, dia bisa memahami, dia bisa mengamalkan, dan dia bisa menyampaikan kepada orang yang lain. Itu yang paling utama, Pak. Yang nomor dua, tadi tanah itu ada yang ada yang tandus, Pak. Tapi tanah itu bisa menyimpan air. Bisa menyimpan air. Karena tanah itu bisa menyimpan air, maka itu bermanfaat buat orang lain. Ada orang-orang tertentu, Pak. Dia itu ketika mendengarkan pengajian paham, Pak. Dia paham. Dia bisa menyampaikan kepada orang lain, tapi tidak mau melakukan. Itu ibaratnya apa? Tanah yang tandus. Tanah itu bisa menyimpan air, sehingga airnya bisa dimanfaatkan orang yang lain. Karena orang tadi bisa menampung ilmu, Pak. Dia bisa menyampaikan ilmunya kepada orang yang lain, tapi tidak mau melakukan. Ini saya mending, Pak. Saya mending. Yang paling jelek yang nomor tiga, tanah yang tanah yang datar. Jadi ketika ada air, airnya langsung bablas, Pak. Bablas. Jadi dia tidak bisa menyimpan air, dia tidak bisa menumbuhkan tanam-tanaman, tidak bisa menumbuhkan rumput. Itu ibaratnya apa? Orang yang ketika mendengarkan pengajian, mendengarkan kajian, niku lek tirose wong Jawa, Pak, metu kuping tengen, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Wis bablas, Pak. Bablas. Itu ibarat apa? Tanah yang datar. Jadi ketika ada air hujan tidak bisa menyimpan sama sekali. Jadi rungokne pengajian wis blas, mboten eling blas niku. Jadi napa? Metu kuping tengen, mlebu kuping tengen, metu kuping. Nah, kira-kira kita yang mana, Pak? Yang tahu yang jenengan. Makanya
apa seperti yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud tadi. Jadi kita itu diajari doa. Allahumma Rabbi zidni ilman wa imanan wa yaqinan. Ya Allah Tuhanku, tambahkanlah ilmuku, tambahkanlah imanku, tambahkanlah keyakinanku. Kalau teman-teman salafi Pak, teman-teman salafi itu biasanya sering baca doa ini. Ini doa ini langsung dari Kanjeng Nabi Pak. Jadi Nabi itu ngajarkan kita doa gini, Allahumma fa'ni bima alamtani. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku terhadap apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Jadi apapun yang kita pelajari itu kalau bisa ada manfaatnya Pak. Jadi napa bahasa ini? Ada impactnya Pak, ada pengaruhnya. Ya Allah, berilah manfaat terhadap apa saja yang Engkau ajarkan kepadaku. Taruhlah kita itu punya ilmu agama, ilmu itu mestinya ada manfaatnya Pak. Taruhlah jenengan bisa ilmu nopo eksak Pak, mestinya ada manfaatnya. Makanya Nabi pernah mengancam, man isdada ilman fa illam yasdad huda lam yasdad minallahi illa buhda. Barang siapa yang ilmunya bertambah Pak, nyelot pinter artinya orang itu, tapi agamanya tidak bertambah, maka ilmunya itu justru semakin menjauhkan orang tersebut dari Allah. Makanya kita berdoa, Allahumma allamtani, Allahumma fa'ni bima allamtani. Ya Allah ajarkan, ya Allah berilah manfaat kepadaku atas apa saja yang Kau ajarkan kepadaku. Wa allimni ma yanfa'uni. Ya Allah ajarkan kepadaku apa saja yang bermanfaat buat aku. Wa zidni ilman. Ya Allah tambahkanlah untukku ilmuku. Ini biasanya dibuat jamak Pak. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Biasa gitu. Nggih. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi model manusia itu ada 3 Pak ketika mendengarkan hidayah. Jadi manusia itu diibaratkan tanah, kemudian agama atau hidayah atau ilmu itu diibaratkan apa tadi? Air hujan. Ya mudah-mudahan kita minimal yang kedua Pak. Taruhlah kita belum bisa mengamalkan, minimal ilmu yang kita dapat kita bisa sampaikan kepada orang yang lain. Itu hadis yang nomor 2. Hadis yang nomor 3 Pak. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. An Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai sahabat Anas, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumah Pak, niatnya untuk menuntut ilmu, kana fi sabilillahi hatta yarji'a, orang itu berada di jalannya Allah Pak, hatta yarji'a, sehingga orang itu kembali. Ini kalau jenengan baca Pak dalam surat At-Taubah, memang Allah itu mensejajarkan Pak, saya ulangi, Allah mensejajarkan orang yang menuntut ilmu itu dengan orang yang berperang di jalan Allah. Dalam Quran ada ayat surat At-Taubah Pak. Ini Pak, surat At-Taubah ayatnya 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin waliyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah, tidak layak, tidak patut apabila orang mukmin itu
pergi berperang semuanya. Ayat ini asbabun nuzulnya, Pak. Pernah suatu ketika karena ada peperangan, orang Islam itu semuanya pergi, Pak. Kanjeng Nabi ditinggalkan sendirian di kota Madinah. Semuanya pergi berperang tanpa kecuali. Nabi tinggal sendirian di kota Madinah. Maka akhirnya turun ayat ini. Tidak pantas, tidak patut seorang mukmin itu pergi berperang semuanya. Mengapa di antara mereka tidak ada satu golongan yang memperdalam agama? Makanya dalam ayat ini, Pak, orang yang berperang dan orang yang belajar agama itu sejajar. Makanya hadis tadi, barang siapa yang keluar dari rumah niatnya untuk menuntut ilmu, maka orang itu sama dengan berada di jalan Allah. Kalau dalam riwayat yang lain, Pak, Nabi mengatakan man hoda ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu wa ajruhu ka ajril haji man hoda ilal masjid, barang siapa yang pergi ke masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan, orang itu tidak punya tujuan kecuali mengajarkan kebaikan, au yata'allamahu, atau mengajarkannya, Pak, au yu'allimu, atau mengajarkannya, fa ajruhu ka ajril haji taman hajjatuhu, orang itu sama dengan melakukan ibadah haji, Pak. Jadi di satu sisi, Pak, orang yang berperang, orang yang menuntut ilmu itu sejajar dengan orang yang berperang. Di satu sisi Nabi mengatakan orang yang menuntut ilmu sejajar dengan orang yang melakukan ibadah haji di Mekah. Jadi hadis-hadis tadi, Pak, itu menjelaskan kepada kita tentang keutamaan menuntut ilmu. Dalam riwayat yang lain, Pak, orang yang menuntut ilmu, sering saya sampaikan di sini seingat saya, jadi orang yang menuntut ilmu itu satu, dimudahkan jalannya masuk surga. Satu. Nomor dua, orang yang menuntut ilmu itu disenangi malaikat. Nomor tiga, orang yang menuntut ilmu itu dosa-dosanya dimintakan ampun oleh semua makhluknya Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan ikan di dalam air. Dalam arti tidak ada keterangan jenengan paham atau bukan, Pak? Jadi orang yang menuntut ilmu, Pak, orang yang menuntut ilmu itu satu, napa, Pak? Dimudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Satu. Nomor dua, wa innal malaikata latad'u ajani hataha ridon li talabil ilmi. Para malaikat meletakkan sayapnya, Pak. Kenapa? Karena malaikat itu senang, Pak, apabila ada orang yang menuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hattal hitanu fil ma. Jadi orang yang punya ilmu, orang yang berilmu, dosa-dosanya dimintakan ampun oleh semua makhluk Allah yang ada di langit. Lek sing donga kita mungkin ada mungkin kadang tidak diterima. Kalau yang doa malaikat, Pak, mana mungkin, Pak, malaikat sudah ditolak. Malaikat itu tidak pernah menentang Allah. Allah mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu satu, tidak pernah menentang Allah. Yang nomor dua, malaikat itu selalu mengerjakan perintah Allah. Mosok donga ndak ditampa. Nggih. Jadi yang didoakan supaya dosanya diampuni oleh malaikat itu diantaranya siapa? Orang yang menuntut ilmu, Pak. Nggih. Jadi jalannya surga dipermudah. Nomor dua, disukai malaikat. Yang nomor tiga, dosa-dosanya dimintakan ampun oleh semua makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi. Bahkan ikan di dalam air itu, Pak. Lewat yang lain, semut di lubangnya itu mendoakan, Pak, supaya orang yang menuntut ilmu itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang berbahagia, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan pada malam ini bisa mengingatkan kita semua, bisa menggugah semangat kita. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu ternyata kedudukannya luar biasa, Pak. Orang yang ahli ibadah, mungkin orang itu ahli puasa,
atau mungkin ahli sholat, atau mungkin ahli sedekah, itu masih kalah Pak dengan orang yang suka menuntut ilmu. Jaraknya berapa tadi Pak? 100 tingkatan. Sing repot niku nggih, ya ndak ahli ibadah, ya ndak ahli menuntut ilmu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan pada kita, Allah selalu membantu kita sehingga kita mudah di dalam menuntut ilmu. Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita, Allah memberikan tambahan iman kepada kita, Allah memberikan tambahan keyakinan kepada kita. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya sendiri. Moga kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.